Wahai sobat anime lovers dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja atau baik saja? Oke, pada episode kali ini Mimin akan merangkum seluruh alur cerita film yang berjudul Nobles. Buat yang belum tahu Nobles itu apa, jadi Nobles itu menceritakan pada dahulu kala terdapat kaum noble, ras makhluk hidup yang abadi, bisa dibilang penguasa atau dewa. Di antara mereka ada yang disebut noblesse, yaitu sosok individu terkuat yang diselimuti dengan misteri. Tokoh utama di film ini bernama sadis Estramadi Raizel yang diisi suaranya oleh Shin Yong Woo. Yah, ini dia orangnya. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah di scene awal tadi Raizel akan mati atau gimana? Dan artinya itu apa? Mari kita mulai dengan mengklik tombol subscribe dan mari kita putar intro. 最大火力でぶっ飛ばしてえがワープ野郎が邪魔すぎる。考えろ、どうにか隙作って後ろのドアから。Kisah bermula ketika Lord Parawirolov atau biasa kita menyebutnya siluman serigala ini bernama Muzaka. Ia pergi dengan tujuan mengunjungi mansion milik Raizel. Mansion adalah sebutan untuk rumah mewah dan megah. Di sana ia bertemu dengan Frankenstein yang sedang membukakan pintu untuk dirinya bisa masuk. Frankenstein adalah pelayan setianya Raizel. Untuk penjelasan siapa itu Frankenstein, mari kita simak dulu ceritanya. Maksud kedatangan Muzaka ke mansion rupanya ingin mengajak Raizel jalan-jalan, karena Raizel hanya berdiam di mansion yang mana kerjaannya hanya berdiri di depan jendela sambil memandang apa yang terlihat dari jendela. Dan akhirnya mereka berdua pun akan keluar bersama. Muzaka mengajak Raizel ke gubuk sederhana miliknya yang bertempat di sebelah utara peperangan antar manusia berada. Ternyata Muzaka tidak tinggal sendirian. Ada Aslan, anaknya yang saat itu tengah mencari ikan dengan tombak. Aslan sempat terpesona ketika pertama kali bertemu Raizel. Mungkin karena sikap Raizel yang pendiam dan tampan. Singkat cerita, pada malam harinya, Muzaka dan Raizel duduk mengintari api unggun. Saat itulah Muzaka bercerita soal bagaimana ia menemukan putrinya, yaitu Aslan. Di tengah-tengah peperangan, ibu Aslan yang seorang manusia terbunuh dalam peperangan tersebut. Muzaka pun membawa Aslan dan tinggal bersamanya hingga sekarang. Scene berpindah yang mana Muzaka mengantar Raizel pulang. Sepanjang perjalanan mereka mengobrol santai. Bukan mereka sih yang mengobrol, lebih tepatnya Muzaka yang ngomong terus. Raizel cuman berdiam dan mendengarkan saja. Singkat cerita, Raizel sudah sampai ke mansion dan kembali ke pekerjaannya, yaitu berdiri di depan jendela sambil memandang apa yang terlihat dari jendela. Pada saat itu juga, Frankenstein mengatakan peperangan sudah menuju utara, yang artinya tempat tinggal Muzaka sedang diserang. Raizel tiba-tiba loncat dari jendela dan pergi begitu saja. Scene berpindah ke gubuk tempat persembunyian Muzaka. Aslan diserang oleh beberapa prajurit pada saat itu. Ia sempat melawannya, namun tiba-tiba scene berpindah ke Muzaka yang mendapat firasat buruk akan putrinya. Lalu Muzaka pun menuju ke gubuk tempat tinggalnya diserang. Ketika Muzaka sampai di gubuk, kabut tersebar di mana-mana. Muzaka tidak bisa melihat Aslan.
Pada saat itu, Muzaka sempat bersyukur karena berhasil melihat Aslan menunggangi kuda di balik kabut. Namun, setelah semakin mendekat, dan semakin mendekat, ternyata Aslan mati dengan panah di dadanya dalam keadaan duduk di atas kuda. Pada saat itu juga, Muzaka langsung murka. Ia tidak bisa terima akan kematian putrinya, yaitu Aslan. Raizel pun datang setelah kedatangan Muzaka di tempat itu. Rupanya mereka sudah terlambat untuk menyelamatkan Aslan. Akhirnya Muzaka bertekad untuk membunuh manusia. Bukan hanya manusia yang telah membunuh putrinya, tapi seluruh umat manusia. Dari situ Raizel mencoba menghentikan kemurkaan Muzaka, akan tetapi Muzaka enggan ingin mengikuti tekadnya itu. Mereka pun terlibat pertarungan sengit hingga keduanya terluka berat. Pada saat itu juga Raizel mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu kekuatan darah yang sempat mengeluarkan sayap di punggungnya. Dan tiba-tiba pertarungan tersebut terlihat seperti ledakan. Muzaka terlihat tak berdaya pada saat itu, dan Raizel berhasil keluar dari ledakan tersebut. Sayangnya Raizel terluka parah, dan akhirnya Raizel memakai segel anting berbentuk salib yang berubah menjadi peti mati, yang mana Raizel tertidur untuk memulihkan dirinya. BTW, film ini mirip film Demon Slayer yang mana adiknya Tanjiro, yaitu Nezuko, dia berubah menjadi iblis, tapi dia memulihkan dirinya dengan tertidur, bukan memakan manusia. Lanjut, peti mati Raizel tertidur tersebut jatuh ke dasar lautan. Oke, cerita tadi itu cuman awal mula kenapa Raizel bisa tertidur di dalam peti mati. Dan mari kita lanjutkan ke Noblesse Season 1, yang mana Raizel sudah terbangun dari tidur panjangnya tersebut. 820 tahun kemudian, di saat Raizel terbangun akibat pertarungan melawan Muzaka, ia terbangun di sebuah bangunan yang ditinggalkan di Jepang. Raizel berusaha beradaptasi dengan dunia modern saat ini. Ia pergi ke sekolah yang mana bertemu pelayan setianya, yaitu Frankenstein. Frankenstein merupakan pendiri dan juga kepala sekolah yang bernama Yeran. Dengan bantuan Frankenstein, Raizel masuk ke SMA Yeran dan secara tidak sengaja berteman dengan murid yang bersekolah di sana. Di sisi yang lain diperlihatkan manusia modifikasi yang bernama M21 dan M24. Mereka diutus oleh organisasi Union untuk mencari peti mati yang berisi Noblesse. Manusia modifikasi lainnya bernama Zack dan Mary datang ke Korea Selatan untuk menangkap Noblesse dengan cara menyandra murid SMA Yeran agar Raizel datang ke tempat mereka. Kemudian terjadilah pertarungan. M24 berhasil dibunuh oleh Zack, dan saat Raizel tiba, Raizel berhasil mengalahkan Zack dan Frankenstein pun berhasil mengalahkan Mary. Scene berpindah, yang mana mereka mengenal manusia modifikasi yang bernama M21.
M21 saat itu direkrut Frankenstein untuk menjadi penjaga sekolah SMA Iran. Scene berpindah lagi yang mana diperlihatkan organisasi di bawah kendali Union, yaitu organisasi yang mereka sebut DA5. DA5 berisikan anggota yang bernama Krenz, Imer, Sek, Tao, dan Takeo. Mereka diberi misi datang ke Jepang untuk menyelidiki Jepang karena kehilangan dua manusia modifikasinya yang diutus oleh Union. Selain dari utusan Union, ada juga utusan dari Lekedonia, yaitu Regis dan pemimpin klan Saira Jeloyard. Mereka datang juga ke Jepang untuk menyelidiki manusia modifikasi yang menghancurkan beberapa gedung di Jepang. Lekedonia adalah tempat di mana para bangsawan termulia berada. Di Lekedonia terdapat 13 pemimpin klan yang memimpin masing-masing klan mereka, dan terdapat satu pemimpin yang disebut Lord, di mana Lord di sini merupakan penguasa yang berada di Lekedonia. Di saat Seira dan Regis tidak mempunyai tempat tinggal di Jepang, mereka pergi ke sekolah Yeran dan mencoba mengendalikan pikiran M21 dan Frankenstein untuk menyelesaikan administrasi mereka di sekolah agar mereka bisa bersekolah. Selain itu, mereka juga tinggal serumah dengan Raizel, Frankenstein, dan juga M21. Di sisi yang lain, anggota dari DA5 sudah mulai bergerak dari penyelidikan yang mereka lakukan, bahwa mereka tahu manusia modifikasi yang bernama Zack dan Mary datang ke Jepang untuk mencari M21 dan M24. Anggota DA5 tahu bahwa M21 masih hidup. Dari kamera kepolisian setempat yang dibajak oleh Tao, Tao merupakan manusia modifikasi yang sangat hebat dalam dunia pemrograman atau IT. Akhirnya, DA5 berhasil menyulik dan menangkap M21 serta mereka juga menyiksa M21 untuk mencari tahu informasi tentang kematian dua manusia modifikasi yang lain dan lokasi keberadaan Nobles. Tetapi M21 tetap tidak mengatakan hal apapun mengenai informasi tersebut. Karena pada saat menangkap M21, DA5 melihat teman dari M21 yaitu Regis, Seira, dan murid-murid dari sekolah Yeran. DA5 berencana untuk menjadikan mereka sandera agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akhirnya DA5 berhasil membawa Regis dan murid-murid Yeran pergi ke tempat lokasi gedung dari DA5. Karena Seira merasakan hawa keberadaan Regis sudah tidak ada, yang artinya Regis sudah pingsan, akhirnya Seira pergi ke tempat Regis berada. Kemudian Frankenstein dan Raizel ikut juga pergi ke tempat DA5 karena DA5 juga membawa murid-murid dari sekolah Yeran, yang juga di sini Frankenstein sebagai penanggung jawab karena dia merupakan kepala sekolah dari SMA Yeran. Akhirnya di sini, karena kekuatan dari Frankenstein dan Seira, Takeo dan Hammers berhasil dikalahkan oleh mereka. Kemudian, kapten dari DA5 yaitu Krenz memakan pil yang berfungsi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dan Krenz menyerap kekuatan temannya sendiri yaitu Sek untuk menambah kekuatannya. Sehingga di sini Regis sama sekali tidak bisa memukul Krenz karena kekuatan yang luar biasa setelah memakan pil dan menyerap kekuatan Sek. Saat M21 dan Regis sekarat, akhirnya Raizel datang. Dan di sini Regis tahu bahwa Raizel menggunakan kekuatan darah yang hanya bisa digunakan oleh penguasa darah yaitu Bloodfield. Setelah Tao dan Takeo sadar mereka berada di rumah Nobles, mereka mengucapkan terima kasih dan berencana untuk pergi. Tetapi karena M21 meminta kepada Frankenstein untuk mengajak Tao dan Takeo tinggal bersama mereka, Frankenstein pun meminta izin kepada Raizel, seorang nobles, untuk mengizinkan mereka tinggal karena apabila mereka pergi, mereka tidak akan dibiarkan oleh Union atau mereka dibunuh oleh Union. Dan akhirnya M21, Tao dan Takeo diberi tugas untuk menjadi penjaga sekolah. Dan di sini mereka menjalani hidup seperti biasa. Raizel, Seira dan Regis bersekolah layaknya murid seperti biasanya. Kehidupan seperti ini yang diinginkan oleh Raizel sang nobles.
yaitu kehidupan dengan manusia yang penuh dengan perdamaian dan kebersamaan. Kemudian datang pemimpin klan bangsawan Lakedonia yang bernama Gezutel Kalan the Grey. Ini dia orangnya. Dia adalah kakek dari Regis sendiri. Ia datang ke Jepang atas perintah Lord karena mendengar laporan dari Seira dan Regis mengenai seorang yang mirip bangsawan. Pemimpin klan bangsawan sebenarnya ingin mencari informasi tentang makhluk yang berada di dalam peti mati. Tidak lain itu adalah Raizel, karena Lord dan pemimpin klan sekarang menganggap Raizel sebagai pengkhianat Lakedonia. Akhirnya, Gajutel dan Raizel bertemu. Gajutel bercerita bahwa Lord terdahulu tertidur selamanya bersama dengan pemimpin klan terdahulu. Hanya Gajutel pemimpin klan terdahulu yang berada di Lakedonia, dan karena Lord yang sekarang dan pemimpin klan masih muda, sehingga mereka belum mengetahui kekuatan dan tugas dari Raizel. Mereka beranggapan bahwa Raizel sebagai pengkhianat, padahal sebelumnya pengkhianatan Lakedonia terjadi pada 500 tahun yang lalu. Dan Raizel sudah tertidur selama 820 tahun, yang artinya pengkhianatan terjadi pada saat Raizel tertidur. Kemudian, Gajutel mengajak Raizel untuk kembali ke Lakedonia bersama dengannya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Raizel menolak ajakan dari Gajutel karena Raizel ingin lebih lama tinggal di Jepang bersama keluarga manusia. Scene berpindah, yang mana kita diperlihatkan cerita dari masa lalu Frankenstein. Dulu, Frankenstein adalah ilmuwan yang menggunakan bangsawan sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan kekuatan. Lord terdahulu memerintahkan pemimpin klan Raiga Kertia dan Gajutel Kalan the Grey untuk membawa Frankenstein ke hadapan Lord terdahulu. Akhirnya, pertarungan Frankenstein dan dua pemimpin klan terjadi. Raiga dan Gajutel terkejut melihat kekuatan Frankenstein karena Frankenstein juga memiliki senjata yang mirip Soul Weapon. Senjatanya tersebut bernama Dark Spear. Kekuatannya Frankenstein itu setara dengan pemimpin klan, sehingga Raiga dan Gajutel kesulitan untuk menangkap Frankenstein. Dan Frankenstein pada saat itu belum bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga dia termakan oleh kekuatannya tersebut. Saat Raiga dan Gajutel menggunakan serangannya yang sangat dahsyat dan melukai Frankenstein, Frankenstein berhasil kabur dan menemukan rumah yang tidak ada penghuninya. Ternyata rumah tersebut adalah rumah Raizel. Disinilah Frankenstein mengenal dan menjadi pelayan Raizel. Akhirnya Frankenstein tinggal bersama Raizel di Lakedonia dan sering berlatih bersama pemimpin klan bangsawan, yaitu Raiga Kertia, dan selama 5 tahun di Lakedonia. Frankenstein menemui Lord terdahulu, dan Lord terdahulu meminta Frankenstein untuk mengikat sumpah dengan Raizel. Alasannya, apabila Frankenstein mengikat sumpah pada Raizel, hidup Frankenstein akan lebih panjang lagi. Saat Frankenstein kembali, Frankenstein mengajak Gajutel untuk berlatih karena dia tidak melihat Raiga. Kemudian, pada saat itu, pemimpin klan yang bernama Urokai Agfain datang untuk menawarkan diri sebagai teman untuk berlatih Frankenstein. Kemudian, pertarungan mereka pun berlangsung. Pertama-tama, Urokai menganggap remeh Frankenstein. Akhirnya, Frankenstein pun mengeluarkan Dark Spear untuk melawan Urokai. Dan karena kekuatan Dark Spear terlalu besar, akhirnya Frankenstein kehilangan kendali dan berhasil melukai mata dari pemimpin klan Urokai Agfain. Selanjutnya, Raiga dan Gajutel datang untuk menghentikan pertarungan mereka karena Raiga dan Gajutel tahu bahwa Urokai tidak bisa melawan Frankenstein apabila Frankenstein dikendalikan oleh Dark Spear. Karena kehilangan kendali, Frankenstein pun menyerang ketiga pemimpin klan tersebut. Karena terlalu besar kekuatan Frankenstein yang membuat kesulitan ketiga pemimpin klan untuk menahan serangan Frankenstein. Raizel dan Lord pun datang untuk menghentikan Frankenstein. Di sini, Lord menyerahkan Frankenstein kepada Raizel dan melihat keputusan Raizel terhadap apa yang telah dilakukan Frankenstein. Akhirnya terjadi pertarungan antara Raizel dan Frankenstein, dan Raizel hanya menahan serangan dari Frankenstein dan tidak menyerang Frankenstein dengan kekuatan penuh.
Akhirnya, Raigel berhasil menangan serangan Frankenstein dan menyimpan kekuatan Frankenstein agar Frankenstein tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Dark Spear secara sembarangan. Raigel pun tidak membunuh Frankenstein. Keputusan tersebut yang diambil oleh Raigel dan diterima oleh Lord dan pemimpin klan yang lain. Saat Frankenstein terbangun, akhirnya Frankenstein mengikat sumpah dengan Raigel untuk selalu menjadi pelayan setia Raigel. 契約を交わしたと同意するな。イエス、マスター。血の契約は貴族が人間の血を支配することで成立する。だが他に最も大事な要素がある。互いに差し出し受け取るという意志。マスター、私はあなたを受け入れる。永遠にあなたのおそばに。 Scene berpindah di saat kehidupan yang sekarang. Ternyata Raigel belum mau kembali ke Lakedonia karena dia sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Karena dulu dia tinggal berdua bersama Frankenstein, sedangkan sekarang dia tinggal bersama keluarga besar yaitu bangsawan dan manusia serigala. Akhirnya Gejutel kembali ke Lakedonia. Dan Lord meminta kepada Gejutel untuk menjelaskan orang yang dia temui, apakah bangsawan atau bukan. Tetapi Gejutel tidak mengatakan kepada Lord bahwa dia bertemu dengan Raigel. Dan dia mengatakan informasi yang diberikan oleh Seira dan Regis adalah salah. Lord tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Gejutel dan mencebloskan Gejutel ke dalam penjara. Kemudian Lord menyuruh pemimpin klan yang sekarang yaitu Reza Kertia untuk pergi ke Jepang. Ini dia orangnya. Reza Kertia merupakan anak dari Raiga Kertia yang dulu sering diajak berlatih dengan Frankenstein. Kemudian adiknya Rajar yaitu Rael Kertia datang dan Rael menawarkan diri untuk pergi ke Jepang untuk menjemput Seira. Saat Rael tiba di sekolah, Rael membuat masalah dan menyerang Tao, Takeo, dan M21. Kemudian Regis dan Seira datang untuk menghentikan Rael. Tetapi karena Rael terlalu kuat, Tao dan Takeo, M21 dan Regis tidak bisa mengalahkan Rael. Seira menyuruh untuk menunggu di pusat kota dan Seira pun pergi untuk menemui Rael dan kemudian Seira menolak ajakan Rael untuk kembali ke Lakedonia. Saat itu Frankenstein juga datang menemui Rael. Tanpa banyak tanya, Rael langsung menyerang Frankenstein dan dengan mudah Frankenstein dapat menghindari serangan Rael Kertia. Akhirnya pertarungan mereka berlangsung dengan kekuatan Frankenstein lebih unggul dibandingkan Rael. Akhirnya Frankenstein menyuruh Rael untuk menggunakan soul weaponnya karena Frankenstein merasakan roh Raiga Kertia berada dalam tubuh Rael Kertia dan Rael pun mengeluarkan soul weapon yang bernama Grandia. Frankenstein mengeluarkan Dark Spear-nya. Akhirnya mereka bertarung. Tetapi pertarungan mereka berlangsung hanya sebentar karena dihentikan oleh Seira. Akhirnya Rael mengeluarkan surat perintah dari Lord untuk mengajak Seira kembali ke Lakedonia. ロイヤード家の家主セーラ・ジェイ・ロイヤードは私の命に従い一切の任務を中断し召喚に応じよ。 Dan Seira pun pergi bersama Rael ke Lakedonia untuk menemui Lord. Pada saat Seira bertemu dengan Lord, Seira tidak mengatakan hal atau informasi yang dia dapat di Jepang kepada Lord. Akhirnya Seira juga dimasukkan ke dalam penjara di Lakedonia. Karena mendengar informasi dari Frankenstein, Raigel pun merasa khawatir terhadap Gejutel dan Seira. Akhirnya, Raigel memutuskan untuk pergi ke Lakedonia. Di awal, mereka pergi dengan menggunakan pesawat hanya bertiga, yaitu Raigel, Frankenstein, dan Regis. Ternyata, Tao, Takeo, dan M21 ikut pergi ke Lakedonia dan bersembunyi di dalam pesawat. Setelah mereka bertiga sampai di Lakedonia, Raigel, Frankenstein, dan Regis pergi ke rumah yang dulu ditinggalkan oleh Raigel. Ternyata rumah tersebut sekarang menjadi tempat terlarang karena rumah tersebut merupakan rumah yang dianggap pengkhianat oleh Lord dan bangsawan yang sekarang. Saat Raigel masuk ke dalam rumah, dia menemukan soul weapon milik Lord terdahulu yang bernama Ragnarok.
凄まじいオーラは一体。あれは世の終末と呼ばれた剣、ロードのソウルウェポン、ラグナロク。 Kemudian, Regis menghentikan bangsawan yang ingin menangkap mereka. Karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya identitas Regis diketahui oleh bangsawan. Regis pun kesulitan menghadapi mereka dan akhirnya datanglah Tao, Takeo, dan M21 untuk membantu Regis. Dari sini, terbentuk organisasi yang bernama RK4. Atau kepanjangannya yaitu Raigel Regis 4 dan anggota Tao, Takeo, Regis, dan M21. ノブレスとは不特定多数の貴族ではない。貴族の中でも特別な役割を持った唯一無二の尊き存在。それがノブレス、ライジェルス様だ。 Akhirnya, Raigel memutuskan untuk pergi ke makam suci untuk bertemu dengan Lord yang sekarang yaitu Erga Kinesis Raskrea. Anjing, ini nama atau apa susah banget sumpah dah. Saat Raigel, Frankenstein dan RK4 pergi, mereka dihadang oleh sekelompok bangsawan dan pemimpin klan Raja Kertia dan adiknya Rael Kertia. Kemudian, Raigel pergi sendiri dan menyerahkan pertarungan tersebut kepada Frankenstein dan RK4. Makam suci merupakan makam yang berada di Kastil Lord, yang juga sebagai tempat atau makam Lord terdahulu berada dan tidur untuk selama-lamanya. Saat Saira mendengar bahwa Gejutel akan dihukum untuk tidur selama-lamanya atau dibunuh oleh Lord yang sekarang, Saira pun marah pergi untuk menyelamatkan Gejutel. Tetapi perjalanannya itu dihadang oleh pemimpin klan yang bernama Rosaria Eleanor. Terjadi pertarungan yang dahsyat di antara mereka. Tetapi Rosaria berhasil mengalahkan Saira dan membawa Saira ke makam suci untuk dihukum bersama Gejutel. Akhirnya, Raigel pun sampai ke makam suci dengan gagahnya. Raigel datang ke Raskrea dan menyuruh Lord Raskrea untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang Raigel. Tetapi, kekuatan Lord Raskrea belum cukup melukai Raigel. Di sisi lain, Frankenstein merasakan kekuatan yang besar. Frankenstein pun datang ke makam suci untuk melihat tuannya yaitu Raigel. Karena di sini Raigel merupakan makhluk terkuat di antara bangsawan Lecodonia, manusia serigala, dan manusia modifikasi. Apabila Raigel terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya akan berbahaya dan dapat mengurangi kehidupannya. Raigel selalu menyuruh Lord Raskrea untuk menyerang Raigel, tetapi selalu bisa ditahan oleh Raigel. Pemimpin klan sekarang terkejut melihat kekuatan Raigel yang bisa menahan serangan dari Lord. Karena pemimpin klan sekarang tidak mengetahui bahwa Raigel merupakan sang nobles yang bisa menghakimi bangsawan untuk selamanya. Akhirnya Raigel pun mengeluarkan Ragnarok dan memberikan kepada Raskrea. Ternyata Ragnarok yang dibawa oleh Raskrea hanya sebagian dari 2 Ragnarok yang dibuat oleh Lord terdahulu. Dan Lord terdahulu membagi Ragnarok tersebut menjadi 2 bagian, yang mana satu diberikan kepada Raigel dan satu yang lagi diberikan kepada keturunan dari Lord yaitu Raskrea. Akhirnya pertarungan mereka pun berakhir karena Raskrea dan pemimpin klan yang sekarang tahu kekuatan dan tugas Raigel yang sesungguhnya. Akhirnya film ini berakhir. Diperlihatkan pemimpin klan Gejutel tidak jadi dihukum tidur selamanya atau bisa dibilang hukuman mati, dan Raskrea menyuruh Gejutel untuk menjadi penasehatnya. Selain itu, pemimpin klan yang lain juga mengetahui kekuatan Raigel yang sebenarnya dan mereka sadar bahwa Kadis Estrama di Raigel bukanlah pengkhianat Lecodonia. Kemudian Raigel, Frankenstein, dan RK5 ditambah lagi dengan Saira kembali lagi ke Jepang untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Dan mereka pun hidup bahagia dan Lord Raskrea kembali memimpin Lecodonia tanpa adanya rasa curiga terhadap Raigel. Dan film pun selesai. Oke, segini dulu dari episode kali ini. Saya RLP27 pamit undur diri. Jangan lupa setelah kalian pergi dari channel ini, tinggalkan subscribe dan komen.
Jika kalian masih gabut juga, pencet tombol notifnya juga, oke? Ya udah, dengan berberat hati, Mimin undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.